Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ayu Cayanerawati Panggabean dengan NIM 2202010124. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah Etika Profesi dan Tata Kelola Korporasi yang menjelaskan pemahaman tentang materi M3 hingga M6 yang sudah dibahas sebelumnya. Nah, di M3 ini membahas tentang etika profesi dan tata kelola korporasi, yang dimana materi ini membahas tentang apa itu etika. Etika adalah konsep baik atau buruk, benar atau salah, serta prinsip yang mendasari tindakan individu atau kelompok. Dan dalam penilaian etika, mempertimbangkan dampak tindakan terhadap individu dan masyarakat. Nah, materi ini juga membahas tentang teori etika, yang di dalamnya terdapat beberapa poin. Nah, poin yang pertama itu tentang egoisme, yang fokus pada kepentingan pribadi. Yang kedua itu ada utilitarianisme, yang mengutamakan kebahagiaan terbesar untuk jumlah orang terbanyak. Yang ketiga itu ada deontologi, yang menilai moralitas berdasarkan kewajiban bukan akibat. Yang keempat itu ada etika kebijakan, yang menekankan pembentukan karakter dan kebijakan individu. Nah, di materi ini juga membahas tentang dilema etika, yang dimana dilema etika ini muncul saat alasan untuk bertindak atau tidak bertindak sehingga memiliki bobot yang seimbang. Nah, materi ini mengambil kasus Enron, yang dimana dalam kasus ini perusahaan Enron mengalami pertumbuhan pesat namun menghadapi skandal yang besar. Nah, dalam perusahaan Enron juga mengalami skandal akuntansi yang memanipulasi laporan keuangan melalui entitas khusus untuk menyembunyikan hutang dan menaikkan laba. Perusahaan Enron juga mengalami pelanggaran etika yang terdapat integritas, objektivitas, dan perilaku profesional. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu etika dan tata kelola korporasi merupakan elemen yang penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi, khususnya di bidang akuntansi. Etika juga menuntut individu untuk bertindak berdasarkan prinsip moral yang baik, rasional, dan objektif, bukan hanya mengikuti aturan. Nah, di M4 terdapat proses kognitif dan keputusan etis, yang dimana materi ini membahas tentang kasus Enron dan Arthur Andersen yang menunjukkan kegagalan etika akibat konflik kepentingan finansial yang menyebabkan motivated blindness dan pelanggaran standar audit. Perkembangan kognitif mengacu pada proses berpikir yang diakui dalam perkembangan moral seseorang. Nah, kemampuan individu ini membuat penilaian yang berasal tentang masalah moral berkembangan secara bertahap. Nah, tahap yang lebih tinggi bergantung pada operasi kognitif yang tidak tersedia bagi perbedaan budaya privasi dan keamanan data individu pada tahap yang lebih rendah. Dan untuk tahap yang lebih tinggi dianggap secara moral lebih baik karena konsisten dengan teori filosofis tentang keadilan dan hak. Nah, pandangan Corbett tentang perkembangan etika bermanfaat dalam memahami bagaimana individu dapat menginternalisasi standar moral dan lebih canggih penggunaannya untuk menerapkan secara lebih kritis menyelesaikan masalah konflik. Nah, materi ini membahas mengenai domain etika dalam akuntansi dan audit, yang dimana akuntan memiliki tanggung jawab sosial berdasarkan kontrak sosial untuk menjaga keahlian dan integritas. Sedangkan konflik kepentingan sering terjadi antara klien, kantor akuntan, regulator, dan masyarakat. Nah, di sini juga membahas tentang kode etik seperti AICPA dan IMA yang menjadi pedoman utama untuk perilaku etis, dan membahas tentang beberapa tahapan perkembangan moral menurut Colbeck, yaitu prakonvensional yang fokus pada hukuman dan keuntungan pribadi, yang konvensional kepatuhan pada aturan dan loyalitas kelompok, dan yang terakhir pasca konvensional yang keputusannya berbasis prinsip etika universal. Nah, mengenai penalaran moral dan perilaku moral, yaitu penalaran moral menjadi inti dari moralitas dengan fokus pada pengambilan keputusan etis yang rasional, sedangkan model Rex mencakup 4 komponen. Nah, yang keempat komponen itu yang pertama itu sensitivitas moral, motivasi moral,
penilaian moral dan karakter moral. Nah, untuk pengambilan keputusan etisnya, pendekatan berbasis kebijakan dan kebijakan digunakan untuk memadukan perilaku etis dan niat etis. Nah, sedangkan model etis melibatkan sistem berpikir logis untuk menghasilkan keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari materi ini terdapat studi kasus atau Barbara dan tim audit, yang dimana kasus ini menunjukkan perbedaan tingkat moral tim audit berdasarkan Kohlberg, di mana Barbara memilih integritas profesional dibandingkan tekanan kelompok. Nah, bisa kita kesimpulkan dari materi ini, penerapan etika yang kuat dalam profesi akuntansi tidak hanya melindungi reputasi individu, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik pada profesi tersebut. Nah, di M5 ini membahas kode etik akuntan Indonesia, yang dimana materi ini membahas tentang kode etik akuntan Indonesia yang menekankan pentingnya kepatuhan terhadap kode etik, prinsip dasar etika, dan penerapan kerangka konseptual dalam profesi akuntan. Nah, di dalam prinsip etika terdapat 5 hal yang wajib dipatuhi. Yang pertama itu integritas, yang berisi jujur dan lugas. Yang kedua itu objektivitas, yang berisi bebas dari bias dan konflik kepentingan. Yang ketiga itu kompetensi dan kehati-hatian profesional, yang berisi pengetahuan dan keahlian memadai. Yang keempat itu kerahasiaan, yang berisi menjaga informasi klien. Dan yang kelima itu perilaku profesional, yang berisi mematuhi hukuman dan menghindari tindakan yang mendiskreditkan profesional. Nah, di sini juga membahas tentang akuntan itu harus mampu mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengatasi ancaman terhadap kepatuhan kode etik, seperti ancaman kepentingan pribadi, advokasi, kedekatan, intimidasi, dan telaah pribadi. Yang dimana penerapan kerangka konseptual juga harus mempertimbangkan berbagai bias serta didukung oleh budaya etis organisasi. Nah, di sini juga dia ada akuntan di bisnis yang menghadapi tekanan untuk melanggar etika, konflik kepentingan, bujukan, serta kepentingan keuangan yang dapat mempengaruhi pelaporan pengambilan keputusan. Nah, di sini ada akuntan publik harus menjaga independensi baik dalam audit maupun jasa asuransi lainnya, yang dimana ancaman terhadap independensi bisa muncul dari imbalan, hubungan keluarga, kepentingan keuangan, hingga rangkap jabatan. Nah, di dalam materi ini terdapat studi kasus yang mengenai Garuda Indonesia yang menunjukkan pelanggaran kode etik oleh auditor dan direksi, yang berujung pada sanksi administratif dan pembekuan izin audit. Nah, kesimpulan dari materi ini, kode etik akuntan Indonesia bertujuan menjaga integritas, objektivitas, dan profesionalisme dan kepercayaan publik terhadap profesi akuntan melalui penerapan prinsip-prinsip etika yang ketat dan kerangka kerja konseptualnya jelas. Nah, jadi untuk M6-nya tentang etika dalam pelaporan keuangan, yang dimana membahas pentingnya etika dalam pelaporan keuangan dan audit, khususnya peran penilaian profesional, skeptisisme, dan pengambilan keputusan etis oleh akuntan dan auditor. Nah, penilaian profesional harus dilakukan secara objektif, menghindari bias, dan berdasarkan kerangka kerja yang sistematis. Nah, kegiatan komersial CPA seperti pemberian jasa non-audit kepada klien audit dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi auditor, sehingga diatur ketat oleh kode etik atau AICPA dan regulasi. Nah, kode etik AICPA menekankan integritas, objektivitas, dan independensi sebagai dasar perilaku profesional akuntan. Jika terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan, maka CPA dianjurkan untuk mengundurkan diri dari penugasannya. Nah, kesimpulan dari materi ini yaitu etika dan independensi merupakan fondasi utama dalam pelaporan keuangan dan audit. Penilaian profesional, skeptisme, dan pengambilan keputusan etis sangat penting untuk menjaga integritas serta objektivitas akuntan dan auditor. Layanan non-audit kepada klien audit dapat menimbulkan konflik kepentingan dan mengancam independensi, sehingga diatur ketat oleh kode etik dan regulasi.
Kode etik AICPA menekankan pentingnya integritas, objektivitas, dan perlindungan terhadap ancaman yang dapat memengaruhi kemandirian auditor. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.